di antara bantahan kita kepada mereka bilang Allah tidak boleh ditunjuk. Di antara bantahan, sesuatu yang tidak bisa ditunjuk berarti tidak ada dong. Kata mereka Allah tidak di atas, tidak di luar. Ini ada alam semesta. Kata mereka Allah tidak di luar alam semesta. Allah tidak dalam alam semesta. Kalau kita Ahlussunnah enggak. Kalau ini alam semesta misalnya, kita tidak tahu hakikat alam semesta seperti apa. Tapi kalau kita bilang alam semesta yang Allah ciptakan, Allah di luar alam semesta. Tidak bergabung dengan alam semesta. Allah di luar alam semesta. Mereka mengatakan tidak. Allah tidak di luar, Allah tidak di dalam. Nah, kalau tidak di luar, tidak dalam, menggabungkan yang kontradiktif. Berarti Allah tidak ada dong. Allah tidak ada dong. Coba tunjukkan kepada saya sesuatu yang ada tapi tidak bisa, tidak di atas, tidak di dalam. Coba, tidak bisa ditunjuk. Ada enggak sesuatu yang seperti itu? Kita bicara zat ya. Ada zatkah yang seperti itu? Ya, dalam hadis banyak. Engkau akan melihat Allah yang melihat. Berarti ada yang bisa arah yang bisa dilihat. Ya. Nabi ke atas ini mengatakan ini semua gara-gara terkena filsafat Yunani. Ya. Yang mengatakan bahwasanya namanya causa prima atau sebab pertama al-illatul ula yang merupakan sumber dari segala alam semesta. Ini perkataan Plato dan perkataan Aristoteles bahwasanya sesuatu yang merupakan sumber yaitu dia Tuhan, dia sesuatu yang sangat simpel, tidak boleh ada heterogen di situ, sesuatu yang banyak tidak ada dan dia cuma satu dan dia sesuatu yang sangat simpel, kemudian tidak boleh bergerak, dia harus statis, tidak boleh ada perubahan. Itu syaratnya Plato sama Aristoteles. Di antaranya, dia harus berbeda dengan materi sehingga dia tidak memiliki sifat apapun. Ya. Sehingga akhirnya, ini diambil oleh orang Mu'tazilah, disebut dengan wujud mutlak. Wujud mutlak itu tidak ada di alam nyata, cuma dalam benak kita. Coba sesuatu yang ada, tapi tidak di luar alam, tidak dalam alam. Mana? Enggak ada. Dan kenyataannya enggak ada berarti. Enggak ada, cuma dalam benak. Itu namanya al-wujudul kulli. Ya, al-wujudul kulli itu sesuatu yang cuma dalam benak. Contoh, sesuatu yang dalam benak seperti gini. Saya bilang, manusia. Bisa enggak kita ngerti manusia. Tapi manusia itu tidak bisa kita bayangkan kecuali kalau kita si Zaid atau si Amr, si Khalid. Adapun manusia doang, ini suatu kata yang umum yang mencakup banyak manusia. Tapi dia zatnya di alam nyata enggak ada. Dia suatu yang di zihin, suatu makna kulli. Ya, makna yang global manusia karena lafal manusia ini mencakup seluruh manusia. Tapi kalau kita mau wujud di alam nyata harus ada manusia tertentu. Harus ada manusia tertentu ya. Sama wujud itu suatu perkara yang kita pahami. Tapi kalau kita bilang mau di alam nyata ya harus wujud tertentu, wujud kursi kayak, wujud hewan kayak, wujud manusia kayak. Intinya mereka seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Ya. Ada lagi yang mengatakan ada sesuatu yang tidak di dalam, tidak di luar, tapi dia ada. Contoh ada yang mengatakan, contohnya apa? Contohnya ruh. Ya, ruh ada. Ruh antum di mana kalau tanya ruh? Ruh dalam jasad. Entah sebelah mana, tapi ada kita tahu. Bukan di luar jasad. Yang bilang ruh di luar siapa? Kata mereka ada suatu benda atau sesuatu perkara yang tidak bisa ditunjuk, tidak bisa di luar, tidak di dalam. Katanya ruh ya, ini enggak benar. Ini ngawur. Ruh ya bisa ditunjuk. Ruh di mana? Makanya ruh bisa keluar. Ketika ruh keluar kata Nabi SAW, inna ruha idza kharaja tabi'ahul basar. Sungguhnya ruh kalau keluar mata mengikuti. Makanya disunahkan untuk menutup mata. Jadi ikhwan repot, mereka tenggelam dalam syubhat filsafat Yunani, Aristoteles, Plato, kemudian bikin syarat Tuhan, sehingga di antara konsekuensi dari syarat-syarat tersebut Allah tidak boleh di atas. Ya kita bilang ini ulama, ribuan ulama, kemudian ratusan ulama, kemudian ijma yang disampaikan. Gimana? Kita membenarkan mereka atau kita mengatakan ulama ini semua batil, sesat? Ataukah kita mengikuti mazhab Mu'tazilah, mazhab Jahmiyah ya?